kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita datang kepada Tuhan yang setia. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal ya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
setia. Terima kasih. Terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan, ketika Engkau berfirman maka kami hidup. Tubuh, jiwa, roh kami hidup Tuhan. Jadikan firman Allah bukan hanya sekedar informasi, tapi menjadi iman, pengharapan dan kasih dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jikalau Tuhan yang menyertai kami, maka kami akan tetap kuat. Kami akan tetap setia. Kami akan tetap bisa lebih daripada para pemenang. Terima kasih. Siapapun kami ya Tuhan, kalau Roh Kudus melawat hidup kami, hanya satu yang kami mau minta, lembutkanlah hati kami. Jadikan hati kami tanah yang baik, di mana benih firman Allah terus tumbuh. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati. Karena kami tahu semua rencana Tuhan semakin kami mengerti, semakin jelas bahwa Tuhan melakukan yang terbaik buat hidup kami. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kami. Dan apapun yang terjadi, Tuhan baik, Tuhan tetap baik, Tuhan sangat amat baik. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Kasih senyum yang terbaik kiri dan kanan Anda, katakan welcome. Ya, baru Anda boleh duduk ya. Saya ucapkan shalom, selamat datang semua. I love you all. Ya, mari kita sama-sama bisa beribadah di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya, minggu lalu ada yang sudah menikmati salju, ya. Dan ada yang masih berharap-harap semoga ada salju lagi minggu ini. Karena saya baru pertama sekali untuk boleh menikmati. Saya berdoa juga mudah-mudahan salju turun lagi biar libur semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, dengar baik, hubungan yang diperbaiki, hubungan yang baik, restoring relationship, hubungan yang diperbaiki itu begitu penting dalam hidup kita. Relation yang baik dan sehat itu dibutuhkan setiap orang. Supaya kita hidup berbahagia. Kita selalu menghadapi penghalang-penghalang atau sesuatu yang mengganjal dalam proses hidup kita waktu kita membangun hubungan dengan seseorang. Kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita pernah mengalami namanya
yang tidak enak dalam hati. Kita juga pernah ngalami waktu di dalam persahabatan, tidak enak. Dan kita mengalami juga di dalam hidup rumah tangga, suami dan istri, anak-anak, family, keluarga besar, punya hati yang tidak enak. Tapi saya mau berkata, Tuhan datang, Dia memulihkan hubungan yang baik di dalam hidup kita. Amin. Hari ini dari manapun asal Anda, dari berbagai kota, pulau di negeri Indonesia tercinta, maka saya mau kasih tahu, Tuhan tetap baik buat hidupmu. Amin. Tuhan punya rencana yang besar dan yang ajaib. Mari kita siapkan buah hidup kita untuk dipulihkan hubungan kita. Waktu kita bercermin dengan firman Tuhan, waktu kita melihat bahwa diri kita masih perlu didandani, diperbaiki, dibersihkan, dirapikan dengan baik, maka kita mau berkata, aku rela Tuhan, aku mau Tuhan perbaiki hidup ini, supaya hubunganku, supaya kebahagiaanku, supaya kualitas hidupku lebih meningkat menjadi kepala bukan ekor. Semakin diangkat naik bukan turun. Katakan haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan yang ajaib. Saya excited saudara. Nah saudara, jangan biarkan yang sementara merebut hidup kita. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan Tuhan menganjurkan bahwa kalau kita semua kepingin bahagia, ingat baik, jangan berjalan di jalan orang fasik, orang berdosa. Artinya jangan ikuti cara-cara dunia. Amin. Jangan ikuti pikiran-pikiran yang salah dari dunia ini. Jangan ikuti balas dendam. Ya, jangan ikuti apa maunya hati kita waktu kita marah. Selama studi hampir kurang lebih 80 tahun di University Harvard, mereka mengambil banyak sampel dan mereka mengungkapkan bahwa hubungan yang baik, relation yang dibangun semakin baik, yang harmonis dengan orang-orang lain, dengan sekitar kita yang connect dengan kita, maka mereka semua rata-rata berumur panjang. Mereka bukan hanya berumur panjang, mereka sehat hidupnya. Mereka bukan hanya sehat, mereka juga bahagia. Bukankah saudara Anda mau? Anda sehat, Anda bahagia, Anda lanjut umurnya. Apa gunanya lanjut umur, tapi tidak bahagia? Apa gunanya lanjut umur, bahagia, tapi sakit-sakitan? Tapi saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya yang selalu mengikuti tuntunan daripada kebenaran firman yang adalah ya dan amin, tidak pernah berubah. Bahkan Harvard saja saudara bisa membuktikan kebahagiaan orang bisa terjadi kalau hubungannya itu diperbaiki. Saudara, dengar baik, semua kita yang ada di sini termasuk saya perlu terus-menerus memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Yang pertama, hubungan dengan keluarga. Kalau Anda sudah menikah, hubungan suami istri diperbaiki, ditingkatkan. Saudara, rambut sama hitam, hati siapa tahu. Tapi kalau kita satu spirit dalam Tuhan, maka kita bisa meningkatkan kualitas relationship. Katakan amin. Hari ini bercanda, 2 jam kemudian maki-maki bisa loh. Tapi kalau hati kita satu, mengikat, bukan karena harta, bukan karena uang,
Bukan karena apapun, tapi kita mengenal sang pribadi tersebut. Dimulai dari keluarga, dimulai daripada anak-anak kita, family. Saudara, ada orang suami istri baik, kelihatan harmonis, anak-anak baik, tapi dengan family berantem terus. Saya tidak kenal di sini tidak ada. Kalau yang ada nanti Anda telepon. Nah, kalau saudara percaya firman Tuhan dan Anda mendengar sebuah fakta survei bahwa komunitas yang baik, hubungan yang baik, seperti kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita membenturkan hidup kita dengan sesuatu keadaan yang tidak baik, tidak enak, lalu kita pergi ke pergaulan yang tidak baik, maka firman Tuhan, saudara tahu tertulis di mana? Tertulis di mana? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, biasa yang banyak sebut Amsal, karena Amsal sering ngajar. Ternyata tertulis di 1 Korintus. Ya, 1 Korintus. Nanti kita buat kuis Alkitab ya. Nah, pergaulan yang buruk. Jadi bukan saudara Anda baik sama anak Anda treat dia dengan apa yang dia mau. Ya, Anda bawa streaming ke hobi dia yang lebih lagi, supaya dia lebih increase lagi. Tapi ternyata kalau pergaulannya tidak baik saudara, itu merusak kebiasaan. Makanya saudara yang orang tua, yang membuat hidup Anda, anak Anda, suami, istri, jangan sampai terlambat. Bangun, perbaiki kualitas hubungan. Mungkin ada masih di Indonesia, Anda masih teringat dia, wah dia, sorry, kurang ajar. Maka saya ada di sini. Bersyukurlah saudara, karena dia kurang ajar, saudara ada di sini. Justru saudara harus bangun hubungan, katakan thank you. Kalau lu gak kurang ajar, gua gak ada di Amerika, cuan dolar. Haleluya. Lewatin dapat visa dan sebagainya. Haleluya, haleluya. Saudara, ada seorang raja pertama dari Israel, namanya Saul. Nah, Saul pertama sekali bertemu dengan Daud. Saudara mau tahu ceritanya? Dia sayang banget sama Daud. Dia cinta banget sama Daud. Bahkan dia kasih tahu, lu jangan pulang rumah hari ini, tinggal di istana. Gak ada loh yang kayak gitu. Saul begitu tertarik dengan pribadinya Daud. Dan sejak itu bukan hanya Daud di welcome di dalam hidupnya Saul. Secara pribadi punya hubungan. Karena Saul melihat ini Daud punya potensi. Ini Daud hebat orangnya. Ini Daud orangnya punya sebuah energi. Yaitu iman kepada Allah. Bahkan Daud diangkat, disebut anakku, menjadi anak. Apa yang terjadi beberapa waktu berlalu, sehingga membuat sebuah hubungan antara Saul dengan Daud menjadi hancur dan berakhir end up dengan kebencian dan pembunuhan. Haleluya. Ketika satu hari Daud selalu merebut kemenangan, prestasi, sekalipun dalam keadaan musuh sangat berat sekalipun. Kita tahu karena Tuhan menyertai Daud kemanapun dia pergi. Selalu beruntun, selalu menang. Saya berdoa kemanapun engkau pergi, engkau beruntung dan engkau menang dan engkau diberkati Tuhan. Daud diberkati. Tapi waktu udah mau nyampe masuk Yerusalem, ada banyak wanita menari-nari. Ya.
Mereka menyanyikan nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dengar baik, dengar baik. Hai ibu-ibu, dengar baik. Anda bisa membuat perpisahan. Hai kaum wanita, ketika engkau mengcompare suamimu dengan suami orang lain, mengcompare hidupmu. Mereka nyanyian, Saul beribu. Bayangin kalau enggak ada wanita yang nyanyi. Akur-akur aja. Hello, yang wanita-wanita jangan lihat saya, saudara, lihat suamimu dah. Saudara dengar, wanita begitu powerful perkataannya. Coba ada suami yang berani kalau istrinya mau belanja nggak dianterin. Hati-hati loh. Kemarin harusnya saya nggak mau makan dimsum. Tahu dimsum? Dim tambah sum itu dimsum. Dimsum. Saya pengen yang saudara. Saya lihat kayaknya dia pengen. Saya tanya, lu mau makan dimsum? Kenapa rupanya? Sedap. Saya bilang, kalau mau makan, ayo, 1, 2, 3, kita makan. Nah saudara, hubungan daripada Saul dan Daud, apa yang terjadi? Ya, nah saudara, di dalam 1 Samuel 18, ya, 1 Samuel 18 ayat 6, ya Pak Fanggi bisa bantu kita. Dan kita akan nangkep sesuatu. Bahwa fungsi daripada masing-masing untuk membangun hubungan begitu berfaedah, begitu powerful kalau itu disinergi. Haleluya. Ya, 1 Samuel 18 ayat 6. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Ya, tahu rebana? Kalau Indonesia gendang, bukan gendeng, gendang. Ya, gendang itu macam-macam loh, ada gendang Melayu, ya kan? Ya, kalau gendang Melayu itu apa? Bunyinya itu tak untung, jadi hidupnya nggak untung gitu. Tak untung. Nah, ini kita sebentar lagi kan Xinjiang nih kan. Nah, gendangnya orang Chinese beda itu kan. Tung tung cang, untung goceng, tung cang, untung ceban. Nah, ya kan? Kalau India lebih ngeri lagi itu ntar. Ya. Kadang untung, kadang enggak. Kadang untung, kadang enggak. Kadang untung, kadang enggak. Haleluya. Nah ini perempuan main rebana nih. Dengan bersukaria dan membunyikan geberincing. Ya, ayat berikut. Dan perempuan menari itu menyanyi berbalasan. Dan katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Terus. Nah, perhatikan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Hanya dengan tipuan mata dan pendengaran. Perasaannya main sendiri. Jangan baper jadi orang. Katakan jangan baper. Gua lagi mood gak baik. Jangan ganggu-ganggu. Ini loh. Dia sangat marah. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Kepada Daud, kok diperhitungkan segitu? Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Yang akhir-akhir jabatan raja. Ini dia asumsi. Tahu asumsi? Di dalam relationship, hubungan baik, jangan jalan pikiran sendiri. Asumsi. Baru aja orang Salomon di depan, shalom, nggak dilihat. Ini kayaknya dia nggak suka sama saya. Hello. Bolehkah kita lebih menghargai waktu persahabatan yang kita jalani
lebih daripada apapun. Kenangan, pengalaman, sakit, suka, duka yang pernah kita lewati. Jangan pernah merebut, merenggut, membatasi, dan membatalkan relation yang baik. Antara suami istri, antara teman, antara para pelayan Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk mempromosi hidup kita. Daud tidak pernah berpikiran loh, ntar gue jadi raja. Tidak perlu. Dia sudah diurapi loh. Tapi Daud tidak pernah berkata, ntar gue jadi raja. Hubungan yang sehat dibangun tidak berdasarkan perasaan semata-mata. Perasaan perlu. Tapi kebenaran, pikiran yang telah dikuduskan oleh Tuhan itu perlu. Waktu istri marah, jangan langsung kesal. Oke? Waktu istri dalam keadaan tidak enak, jangan sembarangan compare-compare. Ngata-ngata keluar, kata-kata keluar. Betul gak? Waktu kita pertemanan, lagi gak enak ini hubungan, jangan pernah kata-kata yang negatif keluar untuk melukai sang teman tersebut. Setuju? Haleluya. Haleluya. Dan kita lihat berikutnya, dikit lagi. Sejak hari itu, maka Saul mendengki. Cuman kayak sekejap gitu loh. Hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Dengan apa yang kamu lihat. Yang kamu rasakan. Karena firman Tuhan berkata, kita hidup bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya bahwa orang benar hidupnya pasti diberkati. Menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Jadi gak usah khawatir. Biarkan aja orang muji-muji yang lain. Asalkan di hadapan Tuhan, aku itu dianggap oleh Tuhan. Cukup. Saudara, relation yang baik itu dimulai daripada yang kelihatan, yaitu kita-kita. Nanti kalau yang udah kelihatan selesai, dengan Tuhan gampang kok. Hello? Yang kelihatan aja udah gak beres. Bagaimana dengan Tuhan? Ya? Nah, dan yang sangat disayangkan adalah, ya, sejak waktu itu, dia bukan hanya mendengki. Daud itu selalu menyanyi. Waktu ada roh jahat datang. Tetapi sejak waktu dia mendengki dan dia benci, dia marah. Maka roh jahat datang. Saul dulu berpikir terima kasih. Mengucap syukur. Anakku tolong aku, naikin pujian. Semuanya beautiful. Tiba-tiba negatif masuk dalam hidupnya. Asumsi yang negatif masuk dalam hidupnya. Bukan beautiful, batteryful. Dia ambil tombak. Dia langsung lempar ke Daud. Mau nancapkan dia di dinding. Kejam banget. Hati-hati dengan apa yang merusak hubungan. Mau anak, mau suami, mau family, mau apapun juga. Jangan karena kedudukan, kepentingan, cari muka, merusak hubungan yang kita bina selama ini. Katakan, haleluya. Saya berdoa kita semua dikuduskan oleh Tuhan. Jangan mencintai karir, pekerjaan, kepentingan, ambisi, bahkan uang lebih dari hubungan. Jangan mencintai uang, uang itu netral. Kalau lu cinta uang, lu bertepuk sebelah tangan. Karena uang tidak bisa mencintai kamu. Masih gak dengar kan? Jangan mencintai uang, karena kamu akan bertepuk sebelah tangan. Karena kalau kamu cinta akan uang, uang gak bisa cinta kamu. Masih gak percaya? Ya sudah. Makanya banyak orang
firman Tuhan katakan gini, di 1 Timotius 6 ayat 9-10, tetapi mereka yang ingin kaya, ya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan. Itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 ya. Nah ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, tidak ada yang salah dengan uang loh. Tidak ada yang salah. Uang itu kan netral. Uang itu kayak pisau loh. Di tangan Chef Susi, maka keluarlah California Roll. Sedap. Ya kan? Ikan tuna 1 ekor dalam sekejap jadi Susanti. Tapi kita tidak pernah melihat pisau bisa kerja sendiri tanpa seseorang yang menguasai. Jadi uang itu netral. Tapi jikalau kita benar hidupnya, uang itu jadi benar. Katakan amin. Karena ada dan banyak orang oleh karena cinta uang, dikatakan ayat 10, sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengar baik, kita meninggalkan negara kita, datang di sini for better life, better marriage, better family, untuk better money. Halo? Jangan munafik lah. Jangan datang di sini malah tambah kacau. Suami istri kacau, ya kan? Tulalit, tahu tulalit? Satu tu, satu la, satu lid. Nggak nyambung, akhirnya hancur keluarga. Karena itu, merasa memburu uang segalanya. Kualitas hubungannya rusak. Haleluya. Perbaikilah hubungan kita dari dalam. Pegang hati nurani dan dadamu. Apakah kita masih sama? Aku masih seperti yang dulu, sedang menunggumu sampai akhir hidupku. Yang benar. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban. Masih hafal ya? Demi keutuhan kau dan aku. Kayak gitu kok susah. Tetap sehati ya. Amin. Tetap sehati. Apapun susahnya, apapun. Pokoknya udahlah, sehati aja. Karena gak kemana-mana uang. Saudara tahu gak? Yang paling pusing, paling susah itu kita kejar uang. Tapi yang paling enak, tahu gak paling enak itu gimana? Hah? Uang kejar kita. Haleluya. Kak Fron udah rasain dikejar-kejar uang. Haleluya. Siapa yang dikejar-kejar uang? Artinya dia mengutamakan Tuhan. Haleluya. Yang paling pusing itu kejar-kejar, cari-cari kerjaan. Cari-cari kedudukan. Cari-cari muka. Muka ngapain dicari? Cari aja camat. Tapi yang namanya kedudukan cari kita. Kerjaan cari kita. Itu namanya alhamdulillah. Alazim. Semakin dikejar berkat, maka kita mengucap syukur. Astagfirullah, kok banyak kerjaan yang cari, ya kayak gitu saudara. Saudara gitu-gitu hamba Tuhan ya. Ya, 1,5 bulan Tuhan izinkan supaya spend time di rumah sama istri. Ya, semakin cakep sih dia. Ya sih. Jadi, saudara jadi nggak jadi L4. Kalau biasa L4, tahu L4? Lu lagi. Ya kan? Nggak jadi. Tadi saya melihat dia,
Tuhan kasih loh. Ya, Tuhan kasih loh hari-hari yang lebih baik, lebih indah. Ya kan, lebih, kayaknya kok nggak kerja enak juga ya. Tapi jangan lama-lama. Ya, katakan kiri kananmu yang suami istri. Ih, enak juga. Masih pura-pura. Ih, enak juga gitu loh. Sekali datang nanti berkatnya. Tuhan katakan, orang benar, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita. Berikan tepuk tangan karena Tuhan setia. Tuhan tahu apa pergumulan kita, apa yang kita butuhkan. Don't worry, problemnya adalah perbaiki hubungan kita. Perbaiki. Mazmur 62 ayat 10, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ada orang yang tahan waktu menderita, tahan. Tapi waktu kaya, Seng, dulu kita di Medan sering dipanggil Aseng. Seng, mari. Saudara, waktu susah banyak orang bertahan. Doanya Bapak kami aja dahsyat. Doa Bapak kami kan dihafalan dahsyat sambil mengucurkan air mata. Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu. Sampai kepada berikanlah kami makanan hari ini. Karena hari itu makanan kurang. Nangis. Tapi begitu dia kaya, begitu dia dapat berkat banyak, tidak tahan. Dahulu orang Israel, waktu menampi gandum, gandum itu dikumpulkan. Waktu ditampi caranya mereka punya kayak sekop gede. Mereka ambil itu gandum, lalu mereka lempar ke atas. Waktu angin bertiup, maka yang ringan akan terbang oleh angin. Maka gandum bulir yang berat akan stay di tempat dan itu taruh di lumbung. Dalam nama Yesus, kalau kita berbobot, namanya abot. Ya kan? Abot itu berbobot. Makanya saudara, di sorga bukan bahasa roh, bahasa Surabaya ada di sana. Kalau kita punya bobot, kita abot, kita akan disimpan di lumbungnya Tuhan. Yang ringan-ringan itu loh yang gak berkualitas, relation yang macam-macam. Ini anak-anak muda yang masih pacaran macam-macam, yang ringan-ringan. Suami istri tipu sana, tipu sini, dikit-dikit gak apa-apa. Ya kan? Handphone di lock, ya kan? Yang acong diganti Mary. Yang Mary diganti apa? Mario. Jangan sembarangan mengucapkan nama Mario. Dia nggak ada di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Kita loncat ke, saya kasih tip, forgiveness is between you and God. Reconciliation takes two people, you and the other person involved. Jangan berkata, yang penting gua gak ganjalan, aku bisa ibadah, angkat tangan, apa, dan sebagainya. Perbaiki hubungannya. Janji? Amin. Kalau kita gak perbaiki hubungan, hidupnya gak enak. Gak enak, itu cuma sendiri. Nah, dan the next, kita perlu 4. Pengampunan, forgiveness. Saul tidak mengampuni dirinya sendiri. Tidak menyadari, harus berdoa. Nah, kehidupan yang berdoa di dalam rumah akan meluluhkan ganjalan-ganjalan hati. Doa yang kita sampaikan kepada teman kita yang di luar sana, di beda state,
di Indonesia, Tuhan tangannya tidak kurang panjang, dia bisa menjamah. Doa. Dan tentunya kita harus introspeksi. Harus punya komitmen, I will be a better person. Katakan, aku mau lebih baik lagi jadi orang. Lebih baik lagi dalam perkataanku. Lebih baik lagi dalam ucapanku. Api bisa bakar hutan, itu dari apa? Api yang kecil aja loh. Makanya firman Tuhan umpamakan lidah itu seperti api. Harusnya kita pakai ucapan lidah kita. Ngomong sih gampang. Ada yang, Pak ngomong gampang. Ya gampang lu lakukan. Mari kita bisa bertobat, repentance. Kita harus berubah. Harus admit bahwa itu kesalahan saya, kelemahanku. Sorry ya, itu kan segampang kita gini aja loh. Sudahlah letakkan harga diri kita, katakan, sorry ya, mohon maaf ya aku salah tadi, kataku kasar. Puji nama Tuhan. Yang keempat adalah bangun komunikasi. Ya, komunikasi. Kita kalau bisa bangun komunikasi, enak kan? Komunikasi terbuka, yang jujur, yang tulus. Kalau doa ke Tuhan juga sama. Jangan gengsi. Kalau ngomong dengan teman yang bisa dipercaya juga jangan gengsi. Ya. Nah, bangun hubungan mesti dua belah pihak. Katakan dua belah pihak. Gak bisa kamu cintai dia gak mencintai kamu, gak bisa. Jadi harus melibatkan dua sisi, saling, ya. Tapi kita tidak boleh nuntut. Halo? Jangan nuntut. Hari ini Tuhan mau di bulan relationship kita restore kembali kualitas yang lebih baik. Kita mau mengampuni, selalu berdoa di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan yang maha kuasa. Dan kita mau, karena bertemu dengan Tuhan, kita rendah hati, kita introspeksi. Bahkan kita mau, Tuhan, aku ingin dari dalam keluar yang baik. Tuhan berkata, kalau kamu mau datang kepada Tuhan, kamu sudah ada di rumah Tuhan, kamu menghadap mezbah dan persembahanmu, tinggalkan itu. Engkau datang kepada saudaramu, kepada siapapun yang mengganjal di hatimu. Lepaskan pengampunan, lepaskan doa berkat, lepaskan semua yang tidak baik. Terima kasih Bapa. Di hadapan kami ada perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Kami rindu bersekutu dan dibaharui, dikuduskan. Mengingat Engkau yang mati, Engkau yang bangkit, dan Engkau yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali. Kami rindu bersekutu dan manunggal di dalam tubuh dan darah. Berkati hamba-hamba-Mu dan kami semua yang akan mengambil bagian perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami. Amin. Silakan duduk. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan.
hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, kan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku pun dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang mari kita bangkit berdiri. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Semua sudah dapat, bahkan anak-anak semuanya. That we receive the body of Christ, tubuh dan darah Yesus. Oh, Dia sungguh setia. Hari ini Tuhan katakan, I love you my son, my daughter. No matter how hard your life, Tuhan mau menyediakan berkat yang terbesar, kasih yang terbesar. Angkat ini roti. Pada waktu malam hari ketika Yesus mau diserahkan, maka Ia mengambil roti bersama dengan muridnya. Ia mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah buat engkau. Saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami dipulihkan, relation kami dipulihkan. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Nothing is impossible for you, Lord. Lakukanlah perkara yang besar, yang sakit disembuhkan, yang luka batin dipulihkan, dibalut hatinya, yang putus hubungan Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan perbaiki. Bahkan yang perlu berkat-berkat jasmani Tuhan sediakan. Angkat ini cawan, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan anggur ini, kamu pergi dan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kita angkat tangan kita dan kita mengucap syukur. Ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan memujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Semuanya kita sepenuh hati. Saat itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu, angkat tangan sembahmu, namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Kita berikan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih. Di hari-hari mendatang, kami akan terus diperbaiki. Kami akan terus awareness akan hubungan kami. Aku berdoa buat suami istri, buat pernikahan yang semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Perkataan yang manis, perkataan mesra dan sedap didengar yang membangun kiranya terjadi atas rumah tanggamu, atas anak-anakmu, atas keluargamu. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah roti yang kau dapatkan. Kiranya Tuhan membuat penuh tabung yang engkau punya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk tubuh dan darahmu kami mengucap syukur. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.